Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah bagaimana melakukan analisis regresi menggunakan Microsoft Excel. Oke, di sini udah ada data, udah saya siapkan di Excelnya. Ini ada dua variabel. Variabel pertama itu usia atau age ya, usia. Dan kemudian ada variabel kedua itu weight-nya, berat badannya. Dan yang ketiga adalah variabel Y-nya, tekanan darah seseorang. Jadi kalau analysis of variance atau ANOVA berbeda dengan regresi. Untuk regresi adalah kita mencari tahu apakah ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Sedangkan analisis of variance adalah ada atau tidaknya perbedaan antara dua variabel. Oke. Kita akan menambahkan add-ins ya. Jadi tadi klik file, kemudian option add-ins ya. Add-ins, setelah option add-ins, setelah itu pilih yang analytic tools-nya, yang itu diklik, kemudian yang bawahnya, yang paling atas ya, add-ins, kemudian go, pilih yang paling atas analysis tool, dicentang, klik, kemudian OK. Nah, kemudian akan muncul di datanya satu tab baru, yaitu data analisis ya. Nah, itu tadi adalah untuk memunculkan data analisis. Setelah data analisis yang muncul, kemudian kita blok semuanya dan kita klik data analisis. Di situ banyak pilihannya, ada regresi, ada analysis of variance, ada macam-macam ya, korelasi juga ada. Nah, kalian bisa lihat satu-satu. Nah, untuk materi kali ini, karena regresi, kita coba klik yang regresi. Kita cari regresi, kemudian klik OK. Nah, untuk yang ini, yang Y, sumbu Y itu adalah variabel yang terikat, yaitu tekanan darah. Maka tekanan darahnya kita blok dari angka data yang atas sampai yang bawah ya. Oke. Kemudian variabel X-nya adalah variabel tidak terikat ya, usia dan berat badannya, itu kita blok 2 itu. Oke, setelah itu confidence levelnya 95% ya, artinya tingkat keyakinan 95%. Oke, ini udah 95%, tidak usah kita apa-apakan ya, udah defaultnya dari aplikasinya 95%. Kemudian kita klik OK. Nah, ini keluar ya, keluar analisa. Yang atas itu analisa regresinya, yang bawah itu analisa ANOVA-nya, analysis of variance-nya. Oke. Yang kita bahas dulu adalah analisis regresi yang di atas. Jadi jika menggunakan aplikasi, hasilnya langsung keluar. Kalau menggunakan hitungan manual atau rumus, memang lama untuk mendapatkan R-square atau adjusted R-square-nya. Tapi jika menggunakan Microsoft Excel dengan memunculkan data analisis tadi ya, itu tidak sulit untuk memunculkan hasil analisanya. Cara membacanya, yang untuk regresi yang perlu diperhatikan adalah nilai R-square dan adjusted R-square. Nah, untuk R-square ini nilainya adalah ketika variabelnya hanya satu, X ke Y. Jadi variabel X ke Y. Misalnya, kalau yang tadi variabelnya ada 3, variabel X-nya ada 2, itu pakainya adjusted R-square. Jadi X1, X2, dan Y. Jadi ada 3 variabel. Nah, untuk 2 atau lebih variabel itu menggunakan adjusted R-square. Untuk R-square itu yang untuk satu variabel.
Oke, regresi itu mencari ada atau tidaknya hubungan ya, regresi itu ya. Nah, untuk ANOVA nanti. Regresi bedanya dengan ANOVA. Regresi mencari ada tidaknya hubungan, ANOVA mencari ada tidaknya perbedaan antar dua variabel. Oke, untuk adjusted R-square akan kita gunakan karena variabel kita ada 2 atau lebih. Jadi tadi confidence levelnya 95%, artinya 5% untuk melihat apakah ada hubungan atau tidak. 5% itu adalah 0,05. Oke, angka yang ada di sini adalah lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan antara variabel yang kita teliti. Nah, ini kan tadi 28%. 29% itu ya kan, 29% ya. Artinya 71%-nya itu pengaruh dari hal yang lain, bukan usia ataupun berat badan yang mempengaruhi tekanan darah, tapi mungkin kolesterol atau apa ya. Jadi berpengaruh cuma 29%, ada hubungannya. Regresi itu mencari tidak adanya hubungan. Untuk ANOVA yang kita lihat adalah signifikannya. Di sini signifikannya apakah kurang dari 0,05 atau 5% ataukah lebih dari 0,05. Nah, ini angkanya ternyata jika lebih dari 0,05 artinya tidak ada hubungan. Ini ANOVA, artinya tidak ada perbedaan antara pengaruh dua variabel itu. Nah, ternyata ini tidak ada ya, karena lebih. Jika kurang artinya ada signifikan ya, ada pengaruh. Nah, untuk yang di atas itu nilai signifikannya adalah nilai yang mewakili untuk kedua variabel secara bersama-sama ya, mempengaruhi variabel Y atau tekanan darah. Sedangkan yang tabel di bawahnya itu adalah menganalisa masing-masing variabel. Kalau yang atas nilai signifikannya melihat dua variabel secara bersama-sama mempengaruhi tekanan darah atau tidak. Sedangkan tabel bawah antar variabel dianalisa satu-satu. Nah, yang dilihat adalah nilai P-nya, nilai P yaitu tabel ketiga. Nilai P X1 dan X2 ini kita lihat apakah kurang dari 0,05 ataukah lebih dari 0,05. Nah, ternyata variabel yang atas itu berpengaruh terhadap tekanan darah, sedangkan yang bawah tidak ada ya, tidak ada pengaruhnya. Ya, tabel keempat. Nah, jika kurang dari 0,05 maka itu ada pengaruhnya. Jika lebih dari 0,05 maka tidak ada pengaruhnya. Oke. Seperti itu. Saya tulis dulu ini. Ya. Maka dua variabel ini berbeda ya. Yang satunya mempengaruhi sekali, yang X1 yaitu usia, itu mempengaruhi banget tekanan darah, sedangkan yang X2 tidak terlalu ada ini pengaruh. Oke, jadi saya ulangi lagi, jika kurang dari 0,05 artinya signifikan ada pengaruh, sedangkan jika lebih maka tidak ada pengaruh, atau variabel usia tidak mempengaruhi tekanan darah dan variabel berat badan tidak mempengaruhi tekanan darah. Nah, yang dilihat untuk masing-masing variabel di ANOVA itu tabel yang bawah ya, dilihat masing-masing variabel usia dan satu-satu usia, yang X1, yang X2 nya berat badan, sedangkan secara bersama-sama itu dilihat tabel yang atasnya, yang ANOVA ya, yaitu nilai signifikannya, sedangkan dilihat masing-masingnya yang bawah, tabel bawah, yaitu p-value nya. Oke,
Tapi secara keseluruhan semua berpengaruh, yaitu sebesar 28%, sedangkan sisanya 71-72% pengaruh dari variabel lain, entah pengaruh dari kolesterol atau apa ya yang mempengaruhi tekanan darah. Oke, sekian contohnya. Saya harap kalian bisa memberikan contoh yang lain dengan data yang kalian buat sendiri dan hasilnya kalian buat sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.